Dan saat mereka memuji, menyembah Tuhan dengan suara yang keras, seluruh penjara mendengarkan pujian penyembahan mereka. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan adalah orang yang tidak fokus dengan keadaannya. Karena dia tahu keadaan yang terbatas itu akan dilawat dengan kuasa yang tidak terbatas. Dimanapun kita berada saat ini, sekalipun kita terbatas hanya via Zoom, tapi Tuhan sanggup, yang tak terbatas itu sanggup menerobos yang terbatas itu. Kesesakan hatimu, kepenatanmu, kegentaran, ketakutan, Tuhan bisa terobos. Itu sebabnya saat kita menyembah, bukalah mulutmu lebar-lebar. Buka hatimu. Kata, tidak ada perbedaan. Mau engkau Zoom, mau engkau onsite, tidak ada perbedaan. Ketika engkau mengekspresikan hati yang menyembah, roh yang menyala-nyala. Oh, kalau Paulus Silas, penjara itu bisa bergoncang. Dan hal yang sama malam ini aku melihat ada sesuatu yang Tuhan goncangkan. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Haleluya. Oh, rapase kareneka. Oh, rapasya karamo. Di dalam nama Yesus. Rikarabasya karalama. Ritabasya karalama. Oh, mengawi. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka, bukan tenang bersamamu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir, ya, mengalir. Mengalir. Oh, lapa sakara lama. Kata kara lama. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Rebasa karalamata, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa.
Ku kan tetap bersamamu, Bapa. Ku kan tetap bersamamu, Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. My God, oh. Urabashaka maika marikai, era la maya sakarala, era la maya sakarala bai, ura la maya kama kamarikai, era la maya sakarala bai, era ikakani mai sakarala, era la maya so. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau menjamah kami. Setiap hati yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu, ketika engkau merasakan air yang mengalir, pasti ada satu dorongan. Engkau mulai terdorong dari posisimu yang satu ke satu yang lain. Ketika firman itu terus mengalir di dalam dirimu, maka selalu ada kegerakan. Maka selalu ada sesuatu posisi yang berubah. Dan Tuhan berkata, pastikan firman itu terus mengalir dalam dirimu. Karena ketika perkataan Tuhan itu mengalir dalam dirimu, maka posisimu adalah posisi yang tak terkalahkan di hadapan iblis. Tetapi langkah-langkahmu adalah langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, orang benar berjalan makin lama tambah kuat. Semakin kuat, tambah kuat. Oh, rapasa karalama. Rekata karama. Pastikan malam hari ini firman itu mengalir dalam dirimu. Kalau Tuhan pernah berkata di dalam firman Tuhan di perjanjian baru bagaimana perwira berkata kepada Yesus, katakan sepatah kata, pasti anakku sembuh. Dia percaya perkataan Tuhan menyembuhkan anak itu. Berapa banyak malam ini Kairos engkau rindu perkataan Tuhan. Mari engkau ambil saat teduhmu, mulai engkau bangun hubunganmu, engkau mulai bangun mesbah doamu, engkau mulai bermazmur. Kalau engkau sudah bisa berbahasa rohlah. Mari mulai engkau berdoa, bikeno karaba. Mulai rasakan hadirat Tuhan. Mulai rasakan hadirat Tuhan. Hiralaya sikaralama. Oh, rabaka. Mari nikmati perjumpaan dengan Dia. Oh, ralaya sikar. Ralamaya sakaralamaya. Ralama sikaralama. Ya Tuhan, jamaku Tuhan, jamaku Tuhan, di kamu, jama keluarga ini, di kamu, ya nilai sana, nilai asih. Amin. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari katakan dengan iman, ku percaya. Ku percaya. Ya sikarama. Ya
Kau bekerja datangkan kebaikan di hidupku. Katakan dengan iman, ku percaya. Oh, kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan mendatangkan kebaikan di hidupku. Terima kasih buat malam ini. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kiralamaya syakarama karilika. Saya melihat seperti pelita-pelita Roh Kudus, api Pentakosta itu terus menyala buat setiap kita yang hari ini hadir malam ini. Saya melihat ada 7 menorah, dan hari ini tepat hari Purim, di mana orang Israel merayakan Purim. Bagaimana Israel, bagaimana Esther, tongkat raja terulur, dan orang Yahudi tidak jadi diputuskan untuk dibinasakan. Hari ini adalah hari di mana pembebasan itu. Tongkat raja telah terulur. Dan aku melihat api itu menyala, pelita itu menyala di depanmu. Sehingga kegelapan itu tidak bisa menguasai keluargamu, usahamu, keuanganmu, kesehatanmu. Hari ini Tuhan mengulurkan tangannya. Tongkat raja telah terulur. Oh, rapase karalama. Rekata karamasyaka. Ramase karama. Berapa banyak hari ini kau yang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Mengizinkan kebenaran itu mengalir dalam dirimu. Ramase karalama. Rorolosya karama. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bercakap-cakaplah di hadapan Raja di atas segala raja. Sekalipun keinginan dan kehendakmu harus lepas. Dan kau belajar untuk melepaskan hak dan kehendakmu. Belajar untuk mendengarkan arahan Tuhan. Oh, rikat asikar. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami tentang satu nama Esther. 1 tahun dia dipersiapkan, berendam dalam wangi-wangian. Dilatih oleh Mordekai. Saat ada pemilihan, dia belajar untuk mengikuti arahan Mordekai. Akhirnya dia terpilih menjadi Wasti. Ketika dia ada di posisi yang terbaik, dia juga mau merelakan hidup posisinya, hidupnya, nyawanya, untuk sebagai penyelamat bangsanya. Tuhan bertanya buat Kairos, apakah engkau mau terbeban buat Indonesia? Apakah engkau mau terbeban buat gereja dan keluargamu? Apakah engkau mau tinggal begitu saja? Engkau tidak peduli dengan pergumulan, persoalan. Apakah engkau mau ambil bagian malam hari di Kairos? Tongkat raja telah terulur atasmu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
Nyatakan kemuliaan di tempat ini, ya Tuhan Bapakku, beriku belas kasihan, bangkitkan rohmu di dalam, nyatakan kuasa nama, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan di tempat ini, ya Tuhan Bapa, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Tuhan, bangkitkan rohmu di dalam, nyatakan kuasa nama, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami percaya nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Kami siap Tuhan belajar firman-Mu, mendengar arahan-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami saling menguatkan, saling menopang, saling membangun, saling menasihati. Karena persekutuan yang hidup adalah bagaimana Kristus diberitakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap rindu semakin diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, ada sukacita, yang semangat, yang diberkati, lambaikan tangannya bisa. Wow, puji Tuhan. Ini Pak Theo, Bu Vina, Evelyn, aku kenal alamatnya itu. Di mana itu Pak, Bu? Di itu ya, di Evelyn ya. Buka Bu mic-nya, mute-nya. Sinyal ya. Oke, sambil menunggu, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita? Semuanya pasti diberkati Tuhan, di laut Tuhan malam hari ini. Amin. Sebelum saya serahkan kepada orang-orang yang bersaksi, mungkin ada pernyataan Tuhan. Bapak mau lihat dari kamera? Bisa sih. Ya, ada beberapa yang Tuhan percayakan ya. Waktu pertama kali kita masuk mulai berdoa,
Tuhan perlihatkan Tuhan Yesus itu jalan dengan si Dasah dan Sarah. Kedua anak hamba Tuhan ini ya. Mereka jalan gitu. Jalan di kiri si Sarah, di kanan si Dasah. Dasah itu cerita sama Tuhan Yesus kayak cerita sama bapaknya. Ada aja yang dia ceritakan, ada aja. Saya lihat tuh, ih indah sekali ya Tuhan. Jadi mereka jalan terus. Nah, itu pertama. Kedua, Tuhan perlihatkan dengan Ibu Vita. Ibu Vita ini dia didatangi Tuhan Yesus. Ketika dia melihat kaki Tuhan Yesus itu, dia langsung menyembah. Dia tidak mau lepaskan kaki Tuhan Yesus itu. Dia sembah, dia cium kaki Tuhan Yesus itu ya. Tapi hati Ibu Vita itu bersinar, terus bersinar gitu ya. Nah bersinar, terus Tuhan memberkatinya. Terus Tuhan bilang, sabarlah engkau anakku, kata gitu kan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Nah yang ketiga, Tuhan perlihatkan ini hamba Tuhan datang ke rumah Pak Gabe, kata Tuhan itu penggenapan janji. Janji seperti apa Tuhan? Seperti janda Sarfat lah. Tapi mereka kan nggak janda gitu ya. Nah, tapi Tuhan mau bilang begini, buli-buli mereka itu akan dipenuhi Tuhan, pasti. Pasti. Nah, maka Tuhan bilang seperti Nabi Elisa datang ke janda Sarfat itu. Buli-bulinya penuh. Jangan lihat jandanya statusnya, tapi buli-bulinya penuh. Itu kata Tuhan. Jadi penggenapan. Aku pun bilang ini pasti ada sesuatu ya Tuhan, nih hamba Tuhan ini datang ke sini. Bilang gitu kan. Ternyata iya. Tuhan bilang itu penggenapan janji. Buli-buli mereka dipenuhi Tuhan. Nah, terakhir pada waktu kita nyanyi Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Nah, saya diperlihatkan dengan Pak Gabe. Pak Gabe bilang, dia gini nyanyi, dia begini kan, ialah Tuhan, kau Yesusku, kau Tuhanku, kau Tuhan yang hidup bagiku. Itu saja yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, masih mata buat pernyataan Tuhannya. Dan biarlah apa yang Tuhan katakan terjadi, tergenapi. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang Tuhan percayakan? Pak Risto kayaknya sudah buka mute ya. Iya. Tadi saya lihat ada saya seperti melihat di tepi sungai, tapi sungainya itu arusnya deras banget. Dan saya lihat ada perahu karet, di dalamnya ada Pak Obi sih, Pak Obi, dan arusnya deras sekali kayak sungai yang habis hujan kali ya, pokoknya deras banget. Saya lihat di perahu itu kayaknya ada beberapa orang, terus saking derasnya kayaknya perahunya kayak mau tenggelam beberapa kali gitu ya, kayak dihempaskan kayak mau tenggelam tapi nggak bisa terus. Jadi setiap kali ada arus kayak mau menenggelamkan perahunya balik lagi, selalu nggak bisa tenggelam gitu ya. Terus yang saya lihat yang jelas itu ada Pak Obi sama ada Yesara gitu. Yesaranya saya lihat meluk erat Pak Obi. Itu aja sih yang saya lihat. Jadi saya nggak tahu pergumulan apa ya, ada apa, tapi ya sekeras apapun permasalahannya selalu nggak bisa menenggelamkan hamba Tuhan ini gitu. Itu aja. Amin. Ya, puji Tuhan. Bela jemaat Kairos terus berdoa buat pendetanya, biar nggak ada yang menenggelamkan. Makasih Pak Risto, Tuhan berkati. Baik. Ada yang ketinggalan, sorry, ada yang ketinggalan. Oh, ya. Tadi, iya lupa. Ada itu waktu Tuhan Ibu Vita menyembah itu ya. Terus setelah itu Tuhan memberikan semua kita ini Kairos yang berkumpul dikasih bintang sama Tuhan satu-satu. Tuhan bilang, "Hendaklah hatimu bersinar, percaya seperti bintang ini." Itu saja sih. Yang ketinggalan, maaf. Wow.
Daniel pernah menulis bahwa orang benar itu seperti cakrawala di langit. Bintang bersinar di tengah kegelapan. Bersiaplah Kairos untuk terus menjadi terangnya Tuhan. Dan terang Tuhan itu semakin menyala buat teman-teman Kairos dimanapun teman-teman berada. Buat Ibu Vita ya tadi mungkin udah jelas ya bagaimana Tuhan melawat ya. Dan berbagilah Ibu Vita yang dilawat sama Tuhan. Puji Tuhan. Ini kayak apa baru bergabung. Ya, puji Tuhan. Nanti mungkin Izin Pak Pendeta, iya, diizinin enggak? ada ibadah juga, ada Oh, iya. berdoa untuk teman yang sakit. Oh iya, Kak. Tapi saya mendengarkan selalu kerinduan saya. Terima. Saya pikir izin mau keluar, banyak izin mendengarkan. Terima kasih Kak Eva, Tuhan memberkati. Baik. Tuhan berkati. Kita dilawat Tuhan ya dari awal sampai akhir. Bagaimana Tuhan berbicara buat kita, bagaimana Tuhan care dan peduli buat kita. Buat saya, Tuhan memperhatikan kita saja sudah cukup. Dan saya percaya kalau Tuhan peduli dengan kita, maka Tuhan yang sama akan terus membela perkara kita. Ada lagi yang mau menyampaikan pernyataan Tuhan sebelum kita melompat ke kesaksian? Ada? Baik, Kak Linja, jadi operator sekarang ya, bukan jadi nabi ya. Ini sibuk ngotak-ngatik operator terus ini. Panggilannya jadi lupa ini. Puji Tuhan ya. Iya. Oke. Ada yang mau bersaksi? Ya, saya mau bersaksi tentang Mama. Ya, silakan Kak. Opung Saing. Nah, kemarin kan ada itu ya, ada pesan buat Mama bahwa Mama itu dalam keadaan yang bisa dikatakan tidak bersemangat ya, kehilangan sedikit kekuatan rohnya. Nah, setelah ibadah itu kami langsung telepon Mama. Kami mau nanya keadaannya, apa kabar, segala macam. Nah, singkat kata, singkat cerita, kami mengakhirinya dengan doa. Kami minta Mama berdoa. Tapi ini bernegosiasi. Mama bilang, kaulah gitu. Kami minta tetap Mama berdoa karena kami mau melihat apakah rohnya itu, roh Tuhan itu, kerinduannya untuk manggil Tuhan itu masih ada gitu ya. Karena dengan penglihatan itu kami juga agak sedih gitu ya, jangan sampai Mama ini terkemudian. Karena memang dari dulu saya pernah bilang, Mak, jangan sampai Mama terkemudian gitu ya. Nah, akhirnya singkat kata singkat cerita dia berdoa, terus setelah selesai saya lihat terima kasih Tuhan, masih ada sedikit terang itu, sedikit kekuatan itu di hati Mama gitu ya. Itu udah senang, udah cukup ya. Nah, terus hari Minggu saya kan berdoa. Saya berdoa untuk nggak tahu dibawa Tuhan ke rumah kos-kosan itu punya Mama. Nah, ketika saya berdoa, rumah itu kan memang ada lampu tuh ya. Tapi waktu saya lihat rumah itu gelap, redup. Terus Tuhan membuat cahaya lampu itu terang bersinar. Seperti sinar bulan di malam hari itu. Jadi terang. Tuhan Yesus dahsyat gitu saya bilang ya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, terus saya diarahkan Tuhan lagi ke pintu mau masuk Mama itu. Nah, di situ saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, tembok-tembok yang tertutup terbuka. Dan kemudian dibukakan Tuhan. Dibuka, kemudian terus saya berdoa lagi, kutuk-kutuk alam kubur dalam nama Yesus dihancurkan gitu ya. Nah, selesai itu semua saya diarahkan Tuhan ke udut. Nah, saya bilang, Tuhan, bawalah udut kepadamu, berkuasalah atas udut, berdaulat atas udut, gitu ya. Berbelas kasihanlah atas udut. Terus saya tengking dalam nama Yesus, segala ikatan narkoba, ikatan pergaulan orang fasik, ikatan kutuk-kutuk perjanjian nenek moyang, kupatahkan gitu ya. Nah, setelah semua dipatahkan, Tuhan itu menghampiri udut. Dan demikian itu yang saya perlihatkan. Nah, kemudian hari Senin saya telepon Mama, saya didorongkan kuat-kuat kali suara Tuhan tuh ya. Telepon Mama gitu. Saya telepon Mama. Nah, ketika saya telepon Mama,
Saya lihat wajahnya udah bersinar. Saya nggak tahu, ini belum disampaikan ya pesan ini. Saya lihat wajahnya bersinar. Wah, Tuhan Yesus, haleluya. Karena waktu malam kami telepon, kami bilang, Mak, muka Mama kok tua ya, ada kerut-kerut gitu kan. Terus kemarin ditelepon, loh kok udah awet muda ya, kayak gitu. Nah ternyata, aku cerita, sebelum Mama sampaikan cerita ini, aku cerita dulu sama Mama, Mak, tadi aku berdoa, Tuhan perlihatkan, begini, 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 itu saya sampaikan. Nah terus Mama cerita, hari Selasa Tuhan suruh di rumah ibadah, kata Mama begitu ya. Nah disuruh Tuhan ibadah ke rumah, ternyata di situ kalau aku tidak salah, tidak lupa, Nana mimpi ibu rohaniku, Mama rohaniku datang sama Mama, masuk ke kamar, kan gitu. Nah terus katanya, apakah, dengan kata Mama gini, apakah aku mau diambil Tuhan, begitu ya ceritanya. Nah kemudian setelah ibadah di rumah itu ada nubuatan dari Nana. Nubuatannya adalah anak-anakmu diberkati, mereka akan bersinar gitu ya. Kemudian bisul-bisul yang ada di tubuh Udud itu sudah dicabut, benjolan-benjolan ada di tubuh si Udud itu udah dicabut. Kemudian bajunya yang kotor itu sudah dibuang. Terus kata Mama, wah, pas saya cerita tentang penglihatan yang dikasih Tuhan itu, kata Mama, ih, ini itu terkait, kata Mama gitu kan, ini terhubung, ada sambungannya, kata Mama kayak gitu. Nah terus setelah itu udah buat itu datang lagi dari Tante Togi. Nah kata pesan dari Tante Togi, dari Tuhan untuk Tante Togi adalah ada 4 kursi, ada kursi yang baru, bukan 4 kursi, ada kursi yang baru di rumah, gitu ya, ada kursi yang baru di rumah. Terus artinya katanya Tuhan memberikan kursi-kursi buat anak-anakmu diberkati. Kemudian ada kain yang kotor di rumah, dan kain yang kotor itu sudah dibuang Tuhan. Jadi ini nubuatan dan penglihatan itu terhubung, terkoneksi gitu kan. Nah kemudian katanya di masa tua Mama masih melihat anak-anaknya, kan gitu. Oh, aku bilang gini, terpujilah nama Tuhan, pantas Mama berseri wajahnya, pantas Mama bersinar, saya bilang begitu kan. Tapi saya bilang gini, Mak, begini intinya, walaupun seharusnya Mama bisa bilang sama jiwa Mama, walaupun pohon ara tidak berbuah, kau tetaplah Tuhan yang aku sembah. Jangan sampai Mama hanya datang itu mencari nubuat. Kalau misalnya nubuat itu tidak ada lagi, Mama tinggalkan gereja. Terus Mama pergi ke gereja lain. Terus di gereja lain gak ada lagi nubuat, Mama tinggalkan. Terus lama-lama Mama tinggalkan Tuhan. Jadi apa artinya hidup? Bilang kayak gitu. Nah, terus saya bilang begini, aku pun pernah mengalami seperti yang Mama alami, tapi aku dikuatkan Roh Kudus. Aku bilang begini, sekalipun Tuhan janji itu tidak tergenapi sama aku, tidak terjadi bagiku, tapi Tuhan adalah tetap Tuhan yang kusembah. Itu pegang, Mak. Saya bilang begitu. Jadi udahlah, gak usah pedulikan lagi dunia ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah Tuhan yang disembah. Tuhan adalah juru selamat. Itu sih yang mau saya sampaikan, dan saya sampaikan juga sama Mama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saksian yang memberkatin, kita satu roh, segala sesuatu Tuhan terus ingatkan kita. Dan puji Tuhan, akhirnya Opung, saya manggil Opung, orang tua dari Kak Marta. Orang tua ini adalah jemaat pertama mula-mula, dan sampai hari ini setia. Tuhannya akhirnya sukacita ya kan Kak? Itu yang paling penting. Damai sejahtera pusai. Haleluya. Baik, ada lagi yang mau bersaksi sebelum kita masuk firman terakhir? Ada yang mau bersaksi? Baik. Ada yang mau bersaksi? Tidak ada, cukup. Baik, kita akan masuk firman Tuhan. Kita serahkan kursi ini
kepada hambanya Ibu Devi untuk berbicara. Yuk, angkat pujian satu lah ya. Terima kasih Tuhan. Purabasa, Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan penyanyi haleluya. Haleluya. Oh, penyanyi haleluya. Haleluya. Katakan, sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab ini jaminan buat Kairos. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, saya serahkan kepada Hamba. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kalau Kau kumpulkan kami Tuhan dengan satu tujuan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi terkhususnya hidupku Tuhan. Kau melayakkan aku ya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi sebuah benih dan itu akan bertumbuh dalam hidup kami. Urapiku Tuhan, urapi semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang gembur ketika benih itu jatuh dan akan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Haleluya, syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, puji Tuhan. Kalau malam ini saya bersyukur bisa dikasih waktu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini by Zoom. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu juga
ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, ketika kita menghidupinya, maka itu pun akan bertumbuh buat kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya sedikit sebelum masuk firman Tuhan, waktu minggu lalu Pak Obi bilang sama saya begini. Waktu itu lagi WL, Pak Gabi lagi WL. Beliau tanya sama saya, mau nggak jadi WL? Saya bilang, waduh, belum jawab nih, belum jawab. Belum lagi ngejawab, iya apa enggak. Tiba-tiba ditanya lagi, mau khotbah nggak? Gitu. Saya bilang, belum jawab iya apa enggak, udah ditanya khotbah. Ini sebenarnya mau gimana? Tiba-tiba ditanya lagi, mau khotbah atau mau WL? Akhirnya saya bilang, bagusan khotbah deh daripada WL gitu. Aturan lebih susah kan harusnya kan, khotbah daripada WL gitu. WL aja, bikin aja 2-3 lagu selesai, tinggal serahin sama pendeta. Ini enggak, malah saya disuruh Roh Kudus bagi firman gitu. Saya kena percaya ketika saya bagikan pun sedikit tentang yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya berharap bagaimana Tuhan memulihkan juga keberadaan saya, demikian juga Tuhan memulihkan keberadaan Bapak Ibu. Ketika saya berdoa waktu penyembahan di minggu lalu hari Rabu itu, Tuhan satu kata Tuhan taruh dalam hati saya yang mau Tuhan bawa ke Kairos itu adalah ikhlas. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa Tuhan? Kenapa Tuhan bilang itu ikhlas Tuhan? Saya bingung sama Tuhan. Kenapa Tuhan taruh begitu besar tulisan di depan saya bicara tentang ikhlas? Ternyata seperti Tuhan bawa beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, di mana Tuhan memerdekakan hidup saya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau bawa bagaimana saya mau membawa kesaksian tentang hidup saya dulu, saya bagikan. Jujur 1-2 tahun belakangan ini, semenjak pandemi, baik juga mungkin Bapak Ibu tahu, kita punya orang tua, kita berjuang buat mereka, kita sayang sama mereka, tapi Tuhan panggil. Jujur Bapak Ibu, kalau secara daging ditanya ikhlas nggak? Nggak ikhlas, kehilangan orang tua gitu kan. Nah, terus juga belum lagi tentang bicara bagaimana kehidupan hari-hari yang harus kita lewatin. Waktu itu saya, tanpa saya sadarin, saya seperti orang yang kelihatannya baik-baik aja di mata orang, di hadapan orang, tapi sebenarnya saya rapuh. Rapuhnya saya nggak ikhlas. Kenapa kondisi kehidupan saya jadi begini? Gitu. Saya jadi bertanya-tanya sama Tuhan, apa yang salah ya? Gitu. Apa yang salah dari hidup saya? Apa yang salah dengan diri saya? Gitu. Nah, itu mulai saya bertanya-tanya sama Tuhan tanpa saya sadarin. Ketika saya datang sama Tuhan, ketika saya berdoa, saya bersyukur sama Tuhan. Makasih ya Tuhan buat hari ini pemeliharaanmu sempurna dalam hidupku. Tapi ternyata hanya lip service sama Tuhan. Makasih Tuhan, tapi di hati nih, kenapa hidupku begini ya jadinya? Kenapa sepertinya Tuhan nggak jawab-jawab doaku? Kenapa sepertinya Tuhan itu nggak ubah apa yang ku minta gitu? Saya banyak mengalami yang namanya kehilangan, namanya tekanan, namanya diperhadapkan dengan suka nggak suka harus terima gitu, suka nggak suka harus ikhlas gitu. Ternyata Tuhan bilang gini sama saya di 1-2 bulan yang lalu, ketika saya duduk di kaki Tuhan, Tuhan bilang gini sama saya, nah ikhlas, gitu. Ketika Tuhan bilang ikhlas, di situ saya mulai belajar ikhlas melewatin prosesnya Tuhan. Karena definisi ikhlas itu adalah menurut kita manusia adalah rela, pasrah, memberikan hak kita, melepaskan apa yang kita sukain itu harus dilepas. Contohnya kalau orang awam bilang, ya udah legowo aja gitu, pasrah aja, ikhlas aja lah gitu. Tapi ternyata ketika saya buka kamus KBBI itu, ikhlas itu berbicara tentang hati yang tulus, hati yang bersih. Ketika saya makin tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa Tuhan? Saya dibawa Tuhan, satu firman Tuhan bicara tentang Paulus dan Silas. Kita buka di Kisah Para Rasul 16.
Kisah Para Rasul 16 ayat mungkin Bapak Ibu saya nggak buka semuanya, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan saya bicara tentang bagaimana Tuhan membawa Paulus dan Silas sampai yang namanya penjara itu bisa roboh, bisa terbuka satu-satu penjaranya, sendi-sendinya terbuka dengan hanya berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Kalau secara logika itu nggak masuk akal. Masa iya cuman hanya memuji, menyembah, tiba-tiba penjara yang begitu besar, yang begitu sangat ketat, itu bisa terbuka semuanya. Nah, kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16, ayat 19. Saya baca Bapak Ibu, ayat 19. Ini cukup panjang, mungkin saya baca cepat ya Bapak Ibu sampai ayat 40, tapi nanti mungkin saya kupasnya sedikit-sedikit saja. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara kepala penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dan dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia datang, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat itu pergi kepada kepala penjara. Pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara.
Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudaranya di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika Tuhan kasih ayat ini, saya mulai makin bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau bukakan tentang Paulus dan Silas? Bapak Ibu, di sini Tuhan ingatkan sama kita semuanya. Di saat mereka ayat di 16-nya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 18, nanti kita bisa baca masing-masing. Saya lihat mulai dari perjalanan pertama kali bagaimana Paulus dan Silas itu berjalan terus dituntun sama Roh Tuhan. Terus dibawa sama Tuhan. Tuhan bilang pergi ke sana, pergi. Jangan pergi ke situ, jangan. Mereka terus mendengarkan arahan-arahan Tuhan. Sampai satu ketika mereka bisa masuk dalam penjara tanpa dijumpai kesalahan apapun. Pertama dia hanya berjumpa sama sama Lydia di kota Makedonia di ayat Kisah Para Rasul ayat 14. Saya baca, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu, Lydia dijamah Tuhan hatinya. Firman Tuhan jelas dikatakan dibuka Tuhan hatinya. Terkadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak kau jamah aja hati si A biar berubah? Kenapa nggak kau jamah aja hati si B nih biar bertobat aja sekalian? Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhanlah yang pegang hati manusia. Terkadang kita diperhadapkan dengan orang yang keras, orang yang tegas. Supaya apa? Supaya mengubah hidup kita juga. Supaya membuat kita makin berkaca tentang firman Tuhan. Udah benar belum kita di hadapan Tuhan? Apa jangan-jangan bukan buat dia Tuhan, supaya apa? Tuhan itu bukan buat dia, buat kita supaya kita berubah gitu. Nah, kemudian di sini saya sampai cari emang salahnya apa mereka sampai masuk penjara. Ternyata firman Tuhan jelas katakan nggak ada satupun kesalahan mereka. Mereka cuma datang ke situ mau bersembahyang, mau cari gereja, ibarat kata di zamannya kita nih ya. Kita datang ke kota orang mau cuma hanya gereja, mau cuma beribadah, khotbah gitu loh. Nah, sebagai rasul dia kasih tahu, kamu firman Tuhan begini-begini, satu orang bertobat. Nah, ketemulah sama yang namanya yang ahli tenung tadi, yang bisa dikatakan sekarang itu dukun. Dia cuma hanya bilang mungkin hanya yang bertobat. Kan nggak salah Bapak Ibu. Kadang kita cuma tegur, jangan lagi melakukan dosa. Nggak ada salahnya di situ. Tapi sengaja Tuhan izinkan, dikeraskan Tuhan hati mereka. Untuk supaya tadi Lydia kenapa dibuka hati Tuhan? Dibuka Tuhan hatinya. Tapi sementara perempuan yang lain, kalau mereka sekumpulan di situ Bapak Ibu, yang lain nggak dibuka. Kenapa? Iya, nggak semua dibuka. Kenapa? Cara Tuhan supaya apa? Kita melihat, kita menyadari lewat firman Tuhan ini. Supaya kita tahu, ternyata itu supaya rencana Tuhan tergenapi, nama Tuhan dipermuliakan lewat Paulus dan Silas. Bapak Ibu, yang saya garis bawahi adalah bagaimana mereka masuk dalam penjara paling tengah loh Bapak Ibu. Firman Tuhan dikatakan di situ mereka di penjara di bagian paling tengah. Artinya apa? Berarti itu udah pengawalannya paling ketat. Dipasung lagi kayak orang berdosanya parahnya bukan main. Sampai saya baca, ya ampun Tuhan, hebatnya firman Tuhan. Tuhan bilang, nah terkadang kita disalahkan, kita mengalami proses yang nggak kita lakukan kesalahan itu.
Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan malam ini buat kita semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kadangkala nggak sesuai dengan permintaan kita. Tuhan kayaknya lama kali menjauh. Lamanya ya Tuhan, kok ini satu firman atau satu pergumulan ini kok nggak selesai Tuhan. Tuhan mau bilang sama kita, nah, ikutin prosesnya Tuhan. Namaku dipermuliakan, kata Tuhan sama kita. Bapak Ibu, firman ini akan meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk terus berjalan dalam prosesnya Tuhan. Nah, di sini dikatakan di ayat 35 tadi, setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat kota pergi kepada penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Bapak Ibu, tadi dikeraskan Tuhan hati mereka. Tapi di saat Paulus dan Silas berdoa, memuji, menyembah, bisa Tuhan jamah loh hatinya. Bapak Ibu, nggak bisa kita pakai kekuatan untuk mengubahkan kehidupan kita ini. Nggak bisa. Kita mau pakai cara kita, nggak akan bisa. Tapi ketika kita banyak doa, memuji, menyembah, disitulah Tuhan katakan, aku akan mengubahkan hati manusia. Gitu. Bapak Ibu, saya sampai Tuhan aku bilang, Tuhan, aku kagum Tuhan. Saya kagum Tuhan cara perbuatan. Bicara tentang ikhlas itu nggak gampang Bapak Ibu. Masa iya kita lagi yang namanya butuh keadilan nih. Tuhan nggak tolong nih, nggak ubah nih keadaanku nih. Butuh keadilan, tapi Tuhan bilang, ikhlas ya nak, sabar. Nggak mau Tuhan, di daging dicubit masih sakit, ngebrontak, enak aja. Gitu kan. Tapi Tuhan bilang sama kita, nak, ikhlas itu artinya tulus hatimu, bersih hatimu. Gitu. Ikutin prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, Paulus dan Silas ketika masuk, enggak nunggu 2 hari, 3 hari. Beda sama Yusuf. Yusuf bisa diizinkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kan? Supaya apa? Nama Tuhan perlu dipermuliakan waktu di penjara. Lewat hidup Yusuf, ada penjaga-penjaga semua yang di dalam penjaga itu semuanya mengalami lawatan Tuhan. Sayang sama dia. Tapi kenapa Paulus dan Silas nggak nyampe 1 malam, Bapak Ibu? Bisa ditaruh Tuhan keluar dari penjara. Itu artinya apa? Supaya kepala penjara yang tadinya disuruh harus strength, masuk dalam penjara yang paling ketat, kakinya dipasung, kayak udah berdosanya bukan main ini orang. Dipasung di penjagaan yang begitu ketat, tapi bisa lepas. Itu supaya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup Paulus dan Silas. Bapak Ibu, Tuhan mau bilang sama kita semuanya, kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita harus ikutin proses itu. Kenapa bisa Paulus dan Silas santai? Tenang aja, sampai saya bertanya gini, apa sih kelebihannya Paulus dan Silas? Kenapa bisa nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya? Ternyata dia ikhlas melewati proses itu. Kenapa ikhlas? Karena dia tahu, awalnya Paulus dan Silas itu menerima keselamatan. Artinya ketika dia menerima keselamatan, maka dia tahu siapa yang akan membawa dia terus sampai pada kemuliaan itu. Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendirilah yang akan bertanggung jawab atas hidupnya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita tahu keselamatan itu kita udah terima, kita udah nikmati, Tuhan bilang sama kita semuanya, nikmatin aja prosesnya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan aja. Mau enak, nggak enak, nikmatin aja semuanya. Syukurin aja semuanya. Karena nanti ujungnya Tuhan bilang, aku akan mempermuliakan namaku atas hidupmu. Bapak Ibu, Tuhan bisa jamah hati pejabat-pejabat kota itu. Dari yang tadi perintahnya nggak boleh lepas ini orang. Tuhan bisa jamah itu hati mereka yang begitu keras. Tuhan bilang sama kita, nah, hati orang sekeras apapun aku bisa ubah. Keadaanmu sesulit apapun aku bisa ubah. Perekonomianmu sesulit apapun aku bisa ubah. Satu hal yang Tuhan minta malam ini, biarlah kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Berdoalah. Milikilah hati yang terus mau ikhlas dalam prosesnya Tuhan. Maka Tuhan akan bila itu dalam hidup kita.
Ini aja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Pendeta. Keren kali. Udah kalah Pak Pendetanya. Ngeri kali Kairos ini ya. Gitu dikasih jadwal, tiba-tiba pewahyuannya tajam banget. Kadang-kadang pendeta pun bingung, ini kayaknya dari mana dia belajarnya. Puji Tuhan. Saya mendapat sesuatu hal yang dahsyat ya. Ada satu pewahyuan yang baru. Tuhan ingatkan kita tentang ikhlas, bersih hati, tulus. Tuhan ingatkan buat kita bahwa saat kita menghadapi setiap proses, yang paling penting kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Di satu sisi Tuhan buka hati Lydia, satu sisi Tuhan keraskan orang-orang yang ada di Roma. Tapi saat mereka memuji, menyembah, dan berdoa, akhirnya Tuhan menjamah hati mereka semua. Di sini saya mendapat satu kesimpulan bahwa kekuatan memuji, menyembah, berdoa, dan memberitakan Injil, maka tidak ada yang bisa membendung kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, selalu ada keajaiban. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih buat Ibu Pendeta, buat sharingnya. Kita diberkati, jangan berdoa, Tuhan membuka hati kita. Ketika kita mengalami proses, jangan keraskan hati. Jangan lari dari proses. Tetap bertahan, tetap setia, percayalah bahwa tujuan Tuhan adalah apa? Rancangannya adalah masa depan yang penuh. Puji Tuhan, bisa bertahan 10 menit kita menyembah? Bisa ya? Puji Tuhan. Itu kita siapkan hati kita. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku, ya. Ku bawa dengan renang hati bersembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena amin, kekuatan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bahkan
Biar musik dengan lembut. Saya diberkati dengan satu firman tadi. Tuhan membuka hati Lydia. Tuhan membuka hati Lydia. Dan Tuhan yang sama juga membuka hati pejabat-pejabat yang berkeras. Memvonis Rasul Paulus dan Silas. Hari ini apakah kita ada dalam sebuah titik? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa terjadi. Tapi kalimat ini pesan profetis buat Kairos. Tuhan membuka hatinya. Izinkan Tuhan membuka hati saya dan saudara. Tuhan menjamah hati saya dan saudara. Paulus dan Silas menyembah memuji. Penjara bergoncang. Hari ini biarlah perkataan Tuhan ini menggoncang hati saya dan saudara. Sehingga engkau dipulihkan. Kau disembuhkan, kau dimerdekakan. Aku mendengar, aku melihat sementara Ibu Devi, Ibu Pendeta, sedang berbicara berkhotbah, saya ada duduk persis sampingnya. Saya melihat tangan Tuhan menjamah hati saya dan saudara. Saya melihat ada orang-orang yang menjerit untuk Tuhan buat sebuah pembelaan. Dan hari ini Tuhan akan bela perkara engkau. Musuh yaitu iblis akan dihancurkan. Kuasa dosa dipatahkan. Ketakutan, kegeraman, kemarahan, kekecewaan. Itu dihancurkan dalam nama Yesus. Kairos, kau berharga di mata Tuhan. Kairos, kau berharga di mata Tuhan. Mari ambil sikap menyembah 2 menit ini. Di rumahmu masing-masing berdialoglah, berdoalah. Baik kau di tengah pekerjaan. Big high spelling di kaitan. Rikaralaya syakaraba. Ya. 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 Mai kami naisu inamaka. Ya naninai kados kinaiku. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidup, jiwa dan raga, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Mari yang tahu pujian ini, hanya ini Tuhan persembahan segenap. Mari persembahkan hidup. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahkan.
pakaian hidupku sebagai awan seumur hidupku. Kami berterima kasih buat malam ini. Kau mengajari kami tentang Paulus dan Silas. Orang yang terus berjalan di dalam arahan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Dia tidak terhentikan. Kairos, kau tidak terhentikan. Apapun persoalan pergumulan yang kau hadapi. Itu tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan terjadi atas hidup. Engkau bintang terangnya Tuhan di muka bumi ini. Kairos, bikin tunusyakan. Kau perlu banyak terus perbaiki mesbah doamu. Hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Saat kau benar-benar memiliki hubungan atau kau memiliki waktu yang khusus, hargai itu. Komitmen dengan hubunganmu dengan Tuhan. Karena semakin kuat engkau memuji, menyembah, berdoa, maka semakin hatimu dibuka dan dijamah sama Tuhan. Kau boleh tahu ayat, kau boleh tahu berkhotbah, kau boleh tahu tentang kesaksian, tapi kalau engkau tidak punya hubungan pribadi, kau nggak punya hati yang gembur. Kau perlu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Berapa banyak engkau yang kehilangan hubungan yang karib dengan Tuhan. Kau sibuk dengan kegiatanmu, kegiatan rohanimu. Kau sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Dan hari ini Tuhan mengingatkan engkau, kembalikan jam-jam doa. Karena dengan engkau memuji, menyembah, berdoa, Tuhan menjamah hatimu. Sehingga hatimu tidak keras, tidak egois, tidak sombong, tidak angkuh. Tapi hatimu adalah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Kairos. Tuhan mendapati engkau adalah umat anak yang sangat mau diarahkan. Aku melihat Tuhan menaruh tangannya di hatimu kembali. Mari anakku, kata Tuhan. Kau tak akan kekurangan. Engkau akan selalu mengalami berkat pemeliharaan dan penyediaan. Lihat Paulus dan Silas. Begitu gak mungkin mereka keluar dari penjara. Tapi Tuhan sanggup terobos mereka. Dan hari ini Tuhan menerobos engkau. Tuhan menerobos setiap kondisimu. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Berkati Ibu Devi Tuhan yang telah menyampaikan isi hatimu bagi kami. Kami diberkati sekali malam ini, sederhana. Tapi kami disegarkan. Mengingatkan kami untuk kami kembali kepada panggilan kami memuji, menyembah, berdoa dengan komitmen, dengan serius. Ampuni kami kalau kami menyembah, kadang kami harus pegang handphone. Kami memikirkan tentang bisnis, usaha, masa depan, keuangan kami. Hari ini Tuhan, saat kami mau fokus memuji, menyembah, kami akan menonaktifkan keinginan, kerinduan, pergumulan kami. Tapi kami mulai mengaktifkan roh-Mu dalam hidup kami. Sehingga saat roh-Mu semakin kuat dalam diri kami, maka semakin kami melihat kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap gereja, umat-Mu Kairos. Yang hadir di Medan, Jakarta, Batam, Serpong, BSD. Dimanapun semua umat-Mu yang menyaksikan ibadah pada malam ini. Tuhan melawan mereka. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Oh, rasyakaramaka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Ada yang kembali Tuhan percayakan. Saya persilakan kalau ada. Ya, puji Tuhan ya. Kali ini apa ya, kok sedih ya? Hati saya jadi kok sedih ya, nggak tahu nih. Begini, Tuhan bilang begini, percayalah, belenggumu itu sudah dilepaskan. Tuhan bilang itu dengan
apa ya, melihat kita itu yang kurang percaya itu dia sedih. Jadi aku jadi merasakan, aduh sedih kali, kok sedih ya Tuhan, sedih ya Tuhan gitu ya. Karena seperti ini yang aku lihat ya, di depan kita itu sudah ada seperti harta karun, seperti ada sesuatu barang yang indah, sesuatu harta yang tidak mungkin kita miliki itu sebenarnya sudah ada di depan. Tuhan bilang percayalah. Tuhan tuh bilang percaya itu sampai sedih gitu. Percayalah gitu. Kok susah ya? Tuhan kok susah ya? Belum percaya gitu. Percayalah. Belenggumu itu lepas. Nah itu Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan berbicara di Kairos ini hidup, ya, sungguh sangat hidup. Dan saya percaya setiap kali kita mendengar pesan ini, tidak ada lagi perbantahan. Dan saya yang tahu kenapa saya harus ada di tempat Pak Gabe sama istri. Dan saya percaya Tuhan memperhatikan kita semua. Dan saya percaya nggak ada lagi dalil. Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak dengar. Ini real, jelas, murni. Cuman saya istri yang tahu, tapi Tuhan terus berbicara. Tuhan terus berbicara di tempat ini, di Kairos. Wow. Tuhan bilang belenggu kita sudah dihancurkan. Ya, belenggu kita sudah dihancurkan. Rancangan-rancangan iblis telah dipatahkan dalam nama Yesus. Baik, ada lagi? Ya, puji Tuhan ya. Shalom. Tadi pertama Tuhan percayakan buat Kairos ya. Tuhan perlihatkan Kairos itu seperti sedang lagi di sebuah jalan besar, jalan raya. Tapi Tuhan perlihatkan tuh Kairos tuh malah berhenti. Nah, sedangkan di jalan itu tidak ada perintah untuk berhenti. Tuhan katakan, kenapa kau berhenti? Kan belum kusuruh berhenti, belum ada rambu, belum ada peringatan untuk berhenti. Teruslah melangkah, dan jangan pernah menyerah, sebab Tuhan yang terus menyertai Kairos. Terus, ketika tadi hamba Tuhan berkhotbah ya, saya dapat pewahyuan, tadi Tuhan ingatkan bagaimana untuk terus berfokus, meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar atas hidupmu. Karena Tuhan tahu proses ataupun pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Bagaimana Paulus dan Silas ini, mereka hanya berdoa dan memuji Tuhan. Mereka tidak ada meminta, Tuhan tolong kami. Tidak. Mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan, tapi Tuhan kerjakan jauh di luar apa yang mereka pikirkan. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Ada lagi yang Tuhan percayakan? Baristo? Baik. Saya dipegang Tuhan buat Bu Christine, Bu. Banyak berdoa buat siapa namanya? Yang sakit ya, Bu Sivina ya. Vina ya. Saya melihat ada burung gagak. Itu lambang kematian. Ingatkan Vina, ingatkan di alam roh, Ibu harus bernubuat, maut telah dikalahkan. Kita mengimani Vina ada dalam genggaman Tuhan, disembuhkan Tuhan. Saya lihat jelas burung gagak itu mau patok dia punya badan. Nah, setahu saya burung gagak itu lambang dari kematian. Ya, ada juga yang bilang orang dunia yang kasih penyediaan makanan kepada Edia. Tetapi saya melihat burung gagak itu, saya tanya Tuhan, bicara tentang kematian. Jadi nanti setelah habis Kairos ini, Ibu tumpang tangan bernubuat, nubuatlah maut sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Lalu yang kedua, saya pegang Tuhan buat Bang Joni, Bang John, sama kakak, sama anak-anak, kayak seperti ada dalam satu hidangan makanan. Lalu saya melihat Tuhan menghidangkan makanan di hadapan para lawan kalian. Dan waktu menghidangkan makanan itu, kalian bersuka cita. Tapi saya melihat anak-anak tidak menikmati makanan itu. Saya melihat anak-anak, kok gini apa?
kok gitu ya Pak, gitu. Tuhan bilang sama abang, sama kakak, mari perhatikan anak-anak, bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan luaskan, bukan tentang selera kalian. Kalian harus ikhlas mengikuti proses itu. Jadi nanti sampaikan kepada anak-anak Bang, supaya mereka itu tetap terus belajar, apa ya namanya, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Karena saya melihat mulai mereka ada, kok gini sih Pak, kok gini sih. Ya anak muda ya, tetapi saya percaya sebagai abang yang punya otoritas, kuasa Roh Kudus, bisa mengambil alih atmosfer dalam roh. Lalu yang ketiga, seperti Tuhan buat siapa namanya, Kak Lin, Bang David khususnya. Saya ngelihat Bang David itu seperti ada SK baru yang keluar di tengah-tengah pekerjaannya. Ada SK baru, ada apa, seperti promosi kah, pengangkatan kah. Saya bilang, Tuhan, dia PNS. Promosi apa? Kalau nggak salah, abang guru agama kalau nggak salah ya. Betul ya, Bang David ya. Apa kepala sekolah? Guru agama kan, Bang David? Mana orangnya? Iya. Oke. Berarti dua itu. Bang, Tuhan bilang ada SK baru, ada pengangkatan, ada promosi yang Tuhan sedang izin berikan kepada abang. Amin. Tetap bersuka cita. Lalu yang ketiga, Kak Evan yang muncul nih. Tuhan perlihatkan buat Kak Evan saat kita menyembah, istri saya menyampaikan firman dari awal, kita menyembah, kakak sama Abel sama Bang Milton naik satu kendaraan. Saya melihat itu seperti perahu yang menyeberang satu lautan di mana ombaknya silih berganti datang, ya, tapi perahu kalian kecil. Tapi saya melihat sementara air itu ingin masuk, ya, saya melihat Tuhan mulai bongkar lagi air itu, bawa lagi keluar, dan saya melihat kapal yang kecil itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan ombak itu tanpa kakak sadari, abang kak sadari, sama Abe sadari, ombak itu mendorong kalian lah yang ke daratan. Tuhan bilang, ketika ombak itu datang, kalian nggak perlu tenaga mengayunnya. Tapi justru Tuhan izinkan ombak itu datang supaya kalian sampai kepada daratan. Lalu Tuhan bilang begini pengertiannya, nah, ketika mereka menyeberangi lautan dengan apa namanya itu ya, yang mengayunnya itu, mereka akan mengalami keletihan. Tapi Tuhan izinkan gelombang yang besar itu, ketika mereka itu saling bergandengan tangan, dan mereka sampai kepada daratannya Tuhan. Lalu yang kedua Tuhan bilang sama kakak, jangan kecut imanmu dan semangatmu. Jadi sementara kakak bergoncang, kakak gimana, binasa, matilah kami ini, aduh Tuhan, terpisahlah kami ini. Nggak ada yang terpisah. Kalian akan bersatu sampai kepada tujuan. Amin, Kak? Saya nubuatkan ini. Amin. Kalian Pak. satu sampai kepada tujuan. Tidak ada yang tercerai-berai. Haleluya. Lalu Tuhan kasih tahu juga buat Devina yang dari Medan, ini worship leader. Jadi sekalian juga saya mohon bantu doa buat teman-teman, Kairos, Bapak Ibu. Saya Tuhan taruh beban untuk bagaimana ini David sama Nia, saya mau sekolahkan mereka teologi ya. Jadi saya punya hati bagaimana mereka diperlengkapi sama seperti saya. Dan mereka lah nanti akan menularkan ini ke Medan. Ini Devina sama Sehari ini WL sama pemain musik, saya juga lagi cari sekolah mereka supaya bisa bermain musik dan menjadi worship leader yang benar-benar ya secara karunia pasti, tetapi harus ada pengalaman. Dan mereka ini adalah adik-adik orang-orang muda yang bekerja, tetapi mereka resign dan mereka meletakkan hidup mereka di tangan Tuhan. Dan mereka datang di kondisi saya memang lagi babak belur, kayak tadi penglihatannya Pak Risto. Kalau dulu 2 tahun lalu, puji Tuhan, kalau pelayanan banyak pasti ada berkat. Sekarang pelayanan pun nggak ada. Yang ada anugerah semua, hidup cuma makan dan bayar sekolah dan lain sebagainya. Itu pun anugerah. Tapi Tuhan taruh mereka di depan saya,
Saya nggak minta mereka untuk ada bersama dengan saya nggak pernah minta, karena tanpa mereka pun Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar buat saya. Tetapi saya percaya Tuhan menaruh mereka di depan saya, karena Tuhan punya tujuan buat mereka. Dan sekarang mereka sedang sekolah, dan bantu doa supaya Tuhan sediakan, cukupkan, dan mereka benar-benar menjadi orang yang bukan hanya tahu teologi ya, tetapi roh dan kebenaran mereka, kebenaran firman, itu semakin kuat dalam hidup mereka. Dan setelah habis mereka sekolah, saya akan tempatkan mereka di Jalan Denai di Medan, karena saya nggak mungkin pulang ke Jalan Denai ke Medan, karena tanggung jawab banyak tanggung jawab. Harus buat ini sama saudara, sama ini itu banyak. Jadi bantu di dalam doa. Nah, Devina ini seorang worship leader, Tuhan bilang sama Devina, jangan putus asa kau deh. Kayak kelihatan sih dari mukamu nggak ada yang putus asa. Kebal kayaknya, kebal. Ya, malah setan yang putus asa lihat kau kok kebal terus kau dikatanya kan. Nah gitu dah, ketawa dia. Aduh, haleluya. Jadi Tuhan bilang jangan putus asa, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ya mungkin kau tahu lagu itu ya, karena kau worship leader. Ya, nah Tuhan ingatkan kau jangan putus asa, tetap semangat karena kau punya masa depan. Kalau hari ini kau nggak punya pekerjaan, nggak ada penghasilan, percayalah Tuhan menyediakan segalanya untukmu. Buat si Sari juga, ini si Sari pemain musik ini, cuman musiknya nggak tahu kemana dia. Nah, dia gambarnya nggak ada, selalu gambar yang nggak bergerak terus, itu terus fotonya. Nah, Sari bere ini bere. Nah, Tuhan bilang samamu, kembalikan cintamu yang mula-mula. Rohmu harus berkobar-kobar. Ya, Tuhan bersama denganmu dan Tuhan di pihakmu. Ya, ini juga ada si Tari, si Tohang, ini sepupu. Jadi mamanya itu adik dari mama saya. Dan mereka ini memang dekat dengan kita semua anak-anak muda. Dan saya punya kerinduan mereka menjadi orang-orang muda yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Hari tetap percaya Tuhan berikan kau yang terbaik. Ya, kau percaya sekalipun kita berjauhan, tapi kuasa Tuhan tidak pernah jauh buat kalian yang ada di Medan. Tetap semangat melayani di sana, sekalipun nggak ada gaji, hanya pengabdian, percayalah Tuhan akan memberkati kalian, ya kan? Ada berkat kita bagi sama-sama, ya kan? Jadi tetaplah kalian berjuang di sana. Karena memang setelah mama meninggal ini memang makanya tadi Opung Saing bersaksi sepi nubuatan katanya. Jadi memang mereka mengharapkan saya untuk turun. Cuman kan kalau saya ke sana bagaimana ini semua gitu. Jadi saya berdoa supaya orang-orang muda ini, adik saya juga yang melayani sebagai pemimpin di sana, dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Nah mereka juga, saya juga rindu dia juga bisa sekolah teologi sama-sama dengan David, dan biarlah Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Ya, dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya, nah buat Kak Lince, Kak, jangan takut menghadapi apapun. Oke, siap. Tuhan bilang tongkatmu jangan diserahkan kepada orang. Tuhan, pakai aku tapi utuslah dia. Nggak boleh. Dari mana jalannya itu? Ya kan? Pakai aku. Tuhan bilang jangan pilih-pilih. Kalau ada orang, ambil. Layani. Biar lawatan Tuhan terjadi. Ya. Amin. Buat Siap. Pariso juga semangat. Tetap percaya bahwa Tuhan melakukan banyak hal di tengah-tengah pekerjaan Pariso. Ya, buat Pak Hendra, Bu Pipin, dan semuanya Bu Pita, Tuhan yang melawat kita semua. Saya percaya Kairos, Tuhan akan bebaskan kita, bawa kita masuk kepada rencananya yang ajaib. Tetap percaya, jangan ada yang patah semangat. Haleluya. Haleluya. Oke, Pak Gip, mau ngomong Pak Gip. Saya udah lama ketemu Pak Gabe. Saya kangen sama dia. Jadi saya datang ke sini, benar Kak Marta, bahwa keluarga ini juga banyak pergumulan. Ialah kedatangan saya di sini membawa lawatan buat mereka disegarkan kembali. Baik, Bang John,
Gimana minggu depan? Kakak bisa bicara di sini? Macam mana kita ini? Iya, nanti saya kasih tahu lagi Pak. Pak Pen. Soalnya tadi lagi ngajar anak ujian. Oke Bang. Nanti abang kabarin ya. Siap. Habis kakak berarti Kak Epa. Ya kan? Berarti kakak 2 minggu lagi Kak jadwal kakak. Siapkanlah hati, mental dan semuanya. Puji Tuhan. Oke, ini kaum ibu semua punya peranan. Pokoknya kita buat 3 bulan ini kaum ibu yang bergerak, semua kaum wanita. Ya, semua kaum imam ambil posisi untuk berdoa. Dan sekali lagi kalau bisa besok berpuasa sampai hari apa besok nih? 15, 17, 18. Sampai tanggal 18 kita puasa 3 hari Purim. Ya, tongkat Tuhan biar terulur senantiasa buat saudara-saudara. Kalau nggak bisa 3 hari ya puasa setengah hari, nggak bisa puasa setengah hari ya sudahlah bertobat sajalah. Bertobat aja sudah, bertobat. Oke. Siapa dia? Pas 21 April hari Kartini kan Pak Pen. Hari wanita. Ya, pas. Ya nanti kakak habis itu dapat jadwal juga, tenang aja. Apa dia semua? Di sini nggak ada yang pintar, nggak ada yang nggak bisa, semua bisa karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang penting Tuhan dimuliakan. Baik, saya Mau nanya, ya Bu. jadi puasanya mulai besok 3 hari ya Pak? No, harusnya mulai dari pagi. Cuman saya lupa menyampaikan ke teman-teman Kairos. Kita sudah tadi puasa dari pagi dan hari ini saya juga mau bilang jadi tinggal 2 hari aja. Oke Ya. Pak. Iya Pak. Satu puasa Esther, baca kitab Esther. Kitab Esther kan paling cuma berapa pasal, 2 jam habis itu mah. Iya. Ya. Baik Pak. Kalau Iya. Jadi kami 2 hari aja. Jadi kami tinggal 2 hari. Kan anugerah. Penginapan ya. Anugerah. Jadi hari ini, besok sampai besoknya lagi. Jadi orang kakak, abang semua, bapak ibu 2 hari lagi. Nah, yang bisa 1 hari puasa, maksudnya dari malam ketemu sore, silakan. Tapi kalau sampai jam 12 siang juga enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti arti puasa. Terus satu lagi, Purim itu bukan hanya berpuasa, tapi kita menebar kebaikan. Berbagi, ya. Kita kasih makanan misalnya, kalau kita beli makanan 2, kasih 1 ke orang. Jadi kita berbagi kasih. Karena kita mengimani, kita sudah ditebus, dimerdekakan. Dan tongkat raja sudah turun. Amin. Ya, mungkin kalau yang nggak punya, ya berdoa saja, air mata saja. Oke, ini saja yang doa siapa? Pak Gabi ya? Atau Faristo? Faristo, ya. Saya Pak. Ya Pak, jadi Bapak pas, penglihatan Bapak perahu kan, mau tenggelam, masuk lagi, tenggelam, muncul lagi. Nah itulah saya. Jadi Bapak tanggung jawab dari saya. Udah mau tenggelam Pak kapal ya Pak, udah mau saya tinggalin Kairos. Saya bilang gimana Kairos? Gitu Pak. Ya. Doain ya Pak. Oke, ada lagi? Oke. Ya, ada yang lain? Untuk Vina ya Pak Aristo. Enggak. Oh iya, Christine untuk Vina. Iya. Mungkin ada lagi? Sudah Pak, sudah ditebus semua. Sudah dibebaskan belenggunya. Amin. Ya, kita mulai aja. Berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa memiliki satu permulaan kembali untuk membuat satu janji ya Tuhan untuk datang kepada Engkau dan mengambil satu posisi untuk bisa kembali berpuasa. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan
mau tetap bersuka cita, memuji, menyembah Engkau di segala situasi ya Tuhan. Ketika keadaan mungkin tidak berubah atau kami melihat keadaan malah justru semakin memburuk. Seperti Paulus dan Silas ya Tuhan, yang melihat keadaan mereka malah justru masuk ke dalam penjara, tetapi mereka tetap ya Tuhan menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau. Dan mereka memuji Engkau ya Tuhan, bahkan ketika keadaan mereka merosot, mereka malah masuk ke dalam penjara. Tetapi disitulah ya Tuhan, Engkau melihat ada satu hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, mengasihi, mencintai Engkau. Dan biarlah Engkau dapati di Kairos ini ya Tuhan, ada satu hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, mau datang kepada Engkau. Mau ya Tuhan untuk dibentuk dan Engkau pakai ya Tuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini, agar Engkau ya Tuhan melawat satu persatu dari kami di Kairos ya Tuhan, buat supaya Pak Obi yang telah melayani kami ya Tuhan, gembala kami, dengan segala pergumulannya, kami berdoa ya Tuhan, agar apapun ya Tuhan ombak yang dialami, ia tetap Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau pagari ya Tuhan, dirinya dan keluarganya, buat supaya kemenangan-kemenangan ya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau penuhi segala kebutuhannya. Dan juga kerinduannya Tuhan, untuk dapat menyekolahkan anak-anak rohaninya. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bukakan jalan. Banyak ya Tuhan yang harus diperbuat, yang harus kewajibannya. Dan biarlah Engkau ya Tuhan yang sediakan selalu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja di Medan, agar Engkau berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, biarlah ada satu gairah untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan, dan biarlah melalui gereja ini banyak juga jiwa-jiwa ya Tuhan yang bisa disegarkan, banyak jiwa-jiwa baru juga yang berdatangan Tuhan. Engkau tahu segala pergumulannya Tuhan, setiap dari jemaat-Mu di sana, dan kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau yang bela ya Tuhan, Engkau yang sediakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anaknya Bu Christine Vina. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan akan menjagai, Engkau ya Tuhan akan melindungi, pagar ya Tuhan, jauhkan maut ya Tuhan, burung gagak itu daripada kehidupan Vina. Tuhan, kami berdoa, kami memohon ya Tuhan, agar Engkau ya Tuhan berikan kesembuhan dan pulihkan ya Tuhan kekuatannya, buat supaya Vina ya Tuhan bisa melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Dan kami berdoa agar Engkau kuatkan ya Tuhan, Engkau cukupkan Bu Christine, biarlah ia Tuhan mendapati hari-harinya dipenuhi dengan mujizat-mujizat daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kami di Kairos lainnya. Kami berdoa untuk Pak Gabe, dan apapun yang ia alami, yang ia hadapi ya Tuhan, biarlah ia tetap selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga untuk yang saudara-saudara kami di Kairos yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, agar Engkau ya Tuhan yang sertai, Engkau berkati. Juga untuk Bu Vita yang baru saja grand opening ya Tuhan, bisnisnya Bakery Valens, dan juga Pak Theo yang sedang merintis satu toko baru, agar Engkau ya Tuhan berkati keluarga ini, dan biarlah mereka tetap memiliki satu hati yang sungguh-sungguh menghadirkan Engkau ya Tuhan di dalam keluarga, di dalam bisnis. Biarlah mereka ya Tuhan selalu dengar-dengaran dengan apa yang Engkau katakan ya Tuhan. Kami serahkan semua ya Tuhan, saudara kami
di Kairos satu persatu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membela, Engkau yang akan menyatakan diri-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, akhirnya kita di ujung ibadah malam ini. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Karena itu akan menjadi bagianmu. Tidak ada tulah malapetaka, penyakit sampar yang mendekati engkau, tidak ada kebangkrutan, kematian mendadak, kekejutan malah. Tetapi Tuhan terus memberikan di tengah-tengah hidupmu dan di keluargamu kabar-kabar baik, kabar-kabar menyenangkan, hal-hal yang tak terduga, yang manis itu yang Tuhan berikan. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan tinggallah, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Pendeta.